Oke, di dunia teknologi itu kan ada cerita-cerita kemenangan, tapi ada juga cerita kejatuhan yang wah, spektakuler banget. Nah, kali ini kita bakar bedah salah satu yang paling dramatis, kisah tentang BlackBerry. Ingat kan? Merek yang dulu kayaknya dipegang semua orang, kok bisa tiba-tiba lenyap dari puncak kejayaannya? Coba dengerin deh. Kalau Anda besar di era 2000-an, suara ini pasti langsung bikin nostalgia kan? Yap, bener banget. Itu suara ping dari BlackBerry Messenger alias BBM. Dulu suara ini tuh bukan cuma notif biasa. Itu udah kayak simbol status, penanda koneksi, dan wah, cara paling keren buat komunikasi. Biar kebayang segede apa dominasi mereka, lihat angka ini, 50%. Gila kan? Pada puncaknya, BlackBerry itu menguasai setengah dari pasar smartphone di Amerika. Coba bayangin, Anda masuk ke satu ruangan, lihat kiri kanan, setengah orang di situ pasti pakai BlackBerry. Itu bukan cuma gede lagi, itu udah kayak monopoli. Susah dipercaya ya sekarang? Dan ini bukan cuma soal kerjaan loh. BlackBerry itu ya persis seperti yang tertulis di sini, sebuah fenomena budaya sekaligus keharusan bisnis. Dari para bos di ruang rapat sampai anak-anak muda yang nongkrong di kafe, semuanya nunduk, fokus ke perangkat yang sama. Mereka itu berhasil menciptakan semacam kecanduan yang positif. Di titik ini kayaknya, wah, nggak mungkin ada yang bisa goyangin posisi mereka. Terus, apa yang terjadi? Gimana ceritanya raksasa yang sekuat itu bisa ambruk? Cepet banget lagi, dan drastis. Nah, itulah misteri besar yang mau kita bongkar bareng-bareng sekarang. Yuk, kita mulai dari awal ceritanya. Oke, kita mundur dulu ke awal. Soalnya, buat ngerti kenapa sebuah kerajaan bisa runtuh, kita harus tahu dulu gimana kerajaan itu dibangun. Ini kisah tentang perusahaan kecil namanya Research in Motion, atau RIM, yang berhasil mengubah pager jadi perangkat yang bikin heboh seluruh dunia. Nah, ceritanya dimulai di Kanada, tahun 80-an. Ada dua mahasiswa teknik, Mike Lazaridis dan Douglas Fregin. Mereka ngutak-natik teknologi nirkabel, sampai akhirnya di tahun 96 mereka rilis pager dua arah pertama. Terus di tahun 99, boom! Lahirlah perangkat pertama yang namanya BlackBerry, lengkap dengan keyboard QWERTY-nya yang super ikonik itu. Jadi, apa sih rahasia sukses mereka di awal? Jawabannya satu, efisiensi data. Gini, di tahun 90-an itu kan jaringan seluler lemot banget ya kan? Nah, si Mike Lazaridis ini jenius. Dia bikin sistem yang bisa ngepres data email jadi kecil banget, jadi bisa dikirim super cepat dan nggak pernah gagal, bahkan di jaringan paling jelek sekalipun. Intinya, pas ponsel lain masih muter-muter loading, BlackBerry udah wuss terkirim. Teknologi jenius ini kemudian digabungnya sama marketing yang cerdas banget. Pertama, mereka sasar para pebisnis dengan email yang nyambung terus. Kedua, keyboard QWERTY-nya itu wah, pas banget buat ngetik pakai dua jempal. Ketiga, mereka pakai taktik gerilya, kasih-kasih perangkat gratis ke para bos biar jadi omongan. Dan puncaknya, tentu saja, BBM. Kirim pesan gratis. Ini yang bikin BlackBerry meledak di pasaran umum. Oke, jadi BlackBerry lagi di puncak-puncaknya nih. Tapi, di tahun 2007 ada satu momen yang mengubah peta permainan selamanya. Nah, kita masuk ke babak paling krusial, kemunculan sang penantang. Lihat deh grafik ini. Ini nunjukin betapa berkuasanya mereka. Sesaat sebelum iPhone datang, BlackBerry itu pegang 20% pasar dunia. Dan yang lebih gila, 50% pasar Amerika. Mereka rajanya, semua ada di tangan mereka. Yang artinya, mereka juga punya segalanya untuk kehilangan. Dan inilah momennya. Di panggung Macworld 2007, Steve Jobs dengan super percaya diri bilang, hari ini Apple akan menciptakan ulang telepon. Sebuah kalimat yang benar-benar mengguncang dunia. Terus gimana reaksi BlackBerry di Kanada? Si jenius Mike Lazaridis nonton pengumuman itu dan kabarnya dia bilang gini, ini mustahil. Jaringannya nggak akan sanggup, nggak masuk akal. Nah, sikap meremehkan dari sang penguasa inilah yang ternyata jadi awal dari kehancuran mereka. Nah, di sini kelihatan banget beda filosofinya. BlackBerry itu fokusnya ke efisiensi kerja. Kirim email, ngetik cepat, titik. Sementara iPhone fokusnya ke pengalaman. Layar sentuh gede buat nonton, browser internet yang beneran, dan yang paling penting, potensi tanpa batas dari yang namanya App Store. Aturan mainnya udah berubah total. Sayangnya, respons dari BlackBerry bukannya adaptasi yang cerdas, tapi malah serangkaian langkah yang salah kaprah, yang justru bikin mereka makin cepat jatuh. Kita lihat satu persatu kesalahan fatal mereka. Kesalahan pertama mereka kira masalahnya itu hardware, bukan filosofi. Jadi mereka coba lawan iPhone dengan bikin ponsel yang layarnya lebih gede, tapi mereka kekeh mempertahankan keyboard fisik dan OS lamanya. Mereka gagal total memahami kalau revolusi yang sebenarnya itu ada di software. Akibatnya,
Mereka kejebak di dalam lingkaran setan aplikasi. Persis kayak di gambar ini. Gini logikanya. Developer malas bikin aplikasi buat BlackBerry karena penggunanya sedikit. Terus, karena aplikasinya nggak ada, orang-orang jadi malas beli BlackBerry. Penggunanya makin sedikit. Developer jadi malas lagi. Ini kayak spiral kematian yang nggak ada ujungnya. Langkah terakhir mereka ini tragis sekaligus ironis. BlackBerry akhirnya nyerah. Mereka mulai bikin ponsel pakai Android. Ya, sistem operasi yang udah menghancurkan mereka. Dengan langkah ini, mereka bukan cuma ngaku kalah, tapi mereka juga kehilangan satu-satunya hal yang bikin mereka spesial. Iya sih, iPhone dan Android itu senjatanya. Tapi, yang harus kita ngerti adalah, luka-luka BlackBerry itu mereka ciptakan sendiri. Jadi sekarang, yuk kita otopsi bareng-bareng buat cari tahu, apa sih penyebab kematian yang sebenarnya. Nggak ada yang lebih pas buat ngambarin sikap denial mereka selain kutipan ini. Bayangin, ini tahun 2010 loh, pas App Store lagi gila-gilanya. Co-CEO mereka, Jim Balsillie, malah bilang, kamu nggak butuh 300.000 aplikasi, kamu cuma butuh browser. Wow, pernyataan ini nunjukin betapa mereka sama sekali nggak bisa baca zaman. Jadi kalau kita rangkum, kesalahan fatal mereka itu ada beberapa. Pertama, salah baca pasar. Mereka kira kaum pebisnis yang bakal terus jadi raja, padahal kekuatan udah pindah ke konsumen biasa. Kedua, mereka meremehkan banget kekuatan ekosistem aplikasi. Ketiga, mereka nggak sadar kalau ponsel itu udah berevolusi jadi alat hiburan, bukan cuma alat kerja. Dan terakhir yaitu, terlalu cinta sama keyboard fisik, padahal dunia udah move on ke layar sentuh. Nah, setelah semua drama ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dan emangnya masih ada sisa-sisa dari kerajaan BlackBerry sekarang? Pelajaran utamanya sih brutal tapi sederhana, inovasi atau mati. BlackBerry itu sukses sampai ke puncak, terus mereka santai di sana, terlalu nyaman. Dan di dunia teknologi, begitu Anda berhenti berkompetisi, Anda itu bukan cuma ketinggalan, Anda udah kalah. Tapi percaya nggak percaya, perusahaan BlackBerry itu masih ada loh sampai sekarang. Cuma mereka udah berubah total, mereka nggak bikin ponsel lagi. Sekarang mereka balik ke akarnya, fokus jadi perusahaan software keamanan siber untuk bisnis. Ya, sebuah pivot yang drastis, tapi itu satu-satunya cara buat mereka bertahan. Pada akhirnya, cerita BlackBerry ini jadi pengingat buat kita semua tentang bahayanya rasa terlalu nyaman. Dan ini bikin kita mikir kan? Coba deh lihat raksasa teknologi yang sekarang lagi berkuasa. Kira-kira ada nggak ya di antara mereka yang lagi melakukan kesalahan yang sama kayak BlackBerry dulu? Siapa yang udah terlalu nyaman di atas sampai nggak sadar kalau mereka lagi berjalan ke jurang yang sama? Nah, itu pertanyaan bagus buat kita renungkan.